bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al-Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ed Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot.
Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al-Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel.
Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan.
Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel
di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al-Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, perbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel.
Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan.
Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, Timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilok. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel
di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel.
Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif, menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November,
Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat.
Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadeen pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel.
Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, Timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ed Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran.
Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif, menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran.
Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kg. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, Timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilok. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan. Namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran.
Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kg. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran.
Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kg. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur. Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan memuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran.
Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kg. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk. Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan helikopter. Kecelakaan itu terjadi di wilayah Tenggara Iran pada Senin 4 November 2024. Saat itu, kedua personel IRGC tersebut sedang menjalankan operasi tempur.
Dilansir Al Arabiya, insiden itu terjadi tepatnya di sebuah kota di Provinsi Sistan Baluchistan, berbatasan dengan Afghanistan dan Pakistan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram. Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ib Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan itu dilaporkan mengenai sasaran Hizbullah dengan akurat. Lebih dari 50.000 tentara Israel disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Mereka gagal berperang melawan pasukan Lebanon dalam invasi daratnya. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 3 November, Hizbullah memiliki strategi taktis yang efektif dalam menghadapi Israel. Sehingga selama 1 bulan operasi dengan melibatkan 5 divisi, Israel tetap gagal menduduki Lebanon. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Hizbullah adalah menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Seperti diketahui, Hizbullah telah banyak menghancurkan kendaraan Israel sejak invasi darat dimulai, termasuk 42 tank Merkava, 2 bulldozer, 2 Hammers, kendaraan lapis baja, dan sebuah kapal induk.
Mantan penasihat Perdana Menteri Pendudukan Israel Yitzhak Rabin mengomentari taktik Hizbullah. Menurutnya, Hizbullah sengaja membiarkan pasukan Israel maju ke wilayah Lebanon hingga kemudian dijebak dalam penyergapan. Yitzhak mengatakan taktik tersebut menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit seperti Golani. Taktik Hizbullah itu disebut bisa memperbanyak jatuhnya korban dari tentara Israel dalam perang. Sementara di sisi lain pasukan Israel di desa Kiam terpaksa harus mundur. Mereka mundur karena gagal menyerang kota tersebut. Israel menarik pasukannya di wilayah itu dan menutupi jejak mereka. Seorang komandan senior Garda Revolusi Iran atau IRGC, Ali Fadavi, menegaskan negaranya akan melancarkan serangan baru ke Israel. Ancaman serangan ini disampaikan setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, bersumpah akan membalas dengan keras ke Israel. Dilansir Press TV, Ali Fadavi yang juga menjabat sebagai wakil Panglima IRGC mengaku tak bisa menyampaikan detail serangan, namun ia memastikan serangan itu akan segera dilakukan. Adapun serangan balasan ini diperkirakan akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Jujur 3. Hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, dalam pernyataan pada Sabtu 2 November, Ayatollah Ali Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Iran juga akan menyerang sekutu Israel, Amerika Serikat, setelah serangan Tel Aviv terhadap Teheran pada akhir Oktober lalu. Dua personel Garda Revolusi Iran atau IRGC tewas dalam kecelakaan. Wilayah tersebut telah lama menjadi lokasi bentrokan antara pasukan keamanan Iran dan militan Sunni, serta pengedar narkoba. Menurut kantor berita Iran, korban adalah Brigadir Jenderal kedua Hamid Mazandarani. Ia merupakan komandan IRGC Brigade Nineva di Provinsi Golestan. Selain Hamid Mazandarani, pilot yang mengemudikan helikopter jenis gyroplane ringan itu juga kehilangan nyawa. Ia adalah Hamed Jandagi, pilot untuk pasukan darat IRGC. Sampai berita ini ditayangkan, belum diketahui penyebab kecelakaan tersebut. Kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu diguncang skandal besar. Sejumlah pejabat Israel diduga membocorkan dokumen rahasia di kantor petinggi negara Zionis tersebut. Dokumen itu dilaporkan membuat ulah dan kebengisan Netanyahu selama melakukan agresi militer di Gaza. Dilansir Jerusalem Post, Sabtu 2 November 2024, kebocoran dokumen rahasia itu dinilai akan membahayakan Israel. Pasalnya, dokumen itu akan mengungkap informasi intelijen rahasia milik Israel. Para tersangka yang diduga telah membocorkan dokumen rahasia itu kemudian mengedit dan memanipulasi data. Hal itu dilakukan agar seolah-olah Hamas yang telah melakukan aksi genosida di Gaza. Saat ini, para tersangka yang diduga terlibat dalam peristiwa kebocoran dokumen rahasia ini sudah ditangkap pada Jumat 1 November. Salah satu tersangka yang ditangkap diduga merupakan juru bicara Netanyahu, Eilon Levy. Kabar penangkapan itu langsung disambut meriah oleh para pengkritik Netanyahu yang ada di Israel. Rencana balas dendam tahap 3 Iran seusai serangan Israel kian dekat. Hal ini seusai Amerika Serikat mengerahkan jet bomber B-52 ke Timur Tengah menanggapi ancaman bom nuklir dari Iran. Pengerahan jet bomber B-52 ke Timur Tengah ini membuat Iran tak tinggal diam. Teheran menegaskan bahwa pemimpin Iran Ayatollah Ali Khamenei, Hamal Harazi, mengancam akan menggunakan senjata bom nuklir. Ia menegaskan bahwa Iran akan mempertimbangkan ulang mengenai kebijakan senjata nuklir mereka dalam menghadapi ancaman dari luar. Hal ini adalah ancaman kedua setelah Khamenei sebelumnya menyebut nuklir Iran akan dilesatkan jika ada pergerakan dari Israel, termasuk dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel. Pesawat bomber B-52 Amerika Serikat sendiri dilaporkan telah berada di Timur Tengah sebagai dukungan untuk Israel jika Iran kembali menyerang wilayah tersebut. B-52 merupakan pesawat pembom strategis bertenaga jet jarak jauh subsonik milik Amerika Serikat yang mampu membawa senjata hingga 32.000 kilogram.
Serangan rudal dan drone kelompok Hizbullah Lebanon menargetkan 3 pangkalan militer Israel di dekat Tel Aviv dan Haifa. Serangan pada Sabtu 2 November 2024 itu salah satunya menghantam pangkalan Ramat David di Marj Ibn Amer, timur Haifa. Dilansir Palestine Chronicle, satu drone awalnya menyerang sebuah pabrik di dekat wilayah Naharia. Kemudian Hizbullah melakukan serangan rudal kualitatif menargetkan pangkalan Glilot. Pangkalan itu adalah milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv. Selanjutnya, pangkalan industri militer Zevulon, Israel di utara Haifa terkena serangan rudal 2 kali, yang mana satu skuadron pesawat tanpa awak bunuh diri menyerang pangkalan udara Palmachim di selatan Tel Aviv. Serangan